Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas rahmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat bisa ibadah dan taat, terutama di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tinggal sisa beberapa hari ini, tanpa terasa sudah semakin dekat dengan Idul Fitri dan semakin tertinggal jauh dari bulan suci yang belum tentu tahun depan kita berjumpa kembali. Namun juga tetap berdoa mudah-mudahan diberikan panjang umur bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Amin sekeluarga sehat walafiat dan seluruh guru-guru dan pegawai LPI Darut Taqwa serta Yayasan Darut Taqwa dan juga seluruh pengurus takmir dan jamaah Darut Taqwa insyaallah selalu sehat dan diberikan rezeki yang halal barakah, diberikan istiqomah ibadah, dan insyaallah suatu saat kalau Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Shadaqallahul azim. Satu ayat saja karena cukup panjang jemaah sekalian. Falaula kanat qaryatun, andaikan, atau dalam hal ini falaula adalah istifhamiyah, sebuah pertanyaan, dan mengapa ada penduduk suatu kota, suatu kampung amanat yang beriman, fanafa'aha imanuha, lalu kemudian bermanfaat imannya. Ya, betapa banyak kaum-kaum yang di suatu negeri yang masyarakatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga imannya itu bermanfaat kepada mereka. Mereka bisa merasakan manisnya iman, ya, sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi suatu kampung, suatu negeri yang kaumnya, bangsanya, masyarakatnya, umatnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan membuka pintu keberkahan. Amin Allahumma amin. Cuma di sini illa qauma Yunus. Nah, ternyata tidak banyak masyarakat yang diberikan barokah seperti itu, mereka beriman. Ya, illa qauma Yunus, termasuk kaumnya Nabi Yunus. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu masya Allah sangat banggel, ya, ngeyel, jadi buh kelolkan tayawal buh piye. Illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya. Padahal mereka itu andaikan beriman kepada Allah, kashafna, kami Allah akan membuka, menghilangkan, anhum kepada mereka, 'adzabal khizyi, ya, menghilangkan dari mereka azab yang menghinakan kehidupan mereka di muka bumi ini. Artinya mereka akan jauh dari bala bencana musibah, ya. Wa matta'nahum ila hin, dan kami hilangkan, ya, sampai kepada waktu yang tertentu. Jadi secara kausalitas jamaah sekalian, orang itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaumnya Nabi siapa saja, entah itu sedikit atau banyak, dan di sini stressingnya adalah Nabi Yunus, sehingga suratnya disebut dengan surat Yunus, karena surat Yunus ini termasuk surat yang istimewa untuk kita jadikan sebagai teladan,
karena Yunus ini termasuk nabi yang banyak cobaan, nabi yang banyak musibah, sampai terakhir puncaknya ditelan ikan nun ya. Ikan nun, di dalam ikan nun yang begitu gelap, kemudian beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya bahwa Allah saja yang maha kuasa, Allah saja yang berhak menghukumi, menghakimi setiap hambanya, setiap makhluknya ya. Kita ini hanya mensucikan Allah ya. Inni kuntu minal zalimin. Makna zalimin di sini ada dua, jamaah sekalian, menggambarkan bahwa kita manusia ini banyak kezalimannya, banyak perbuatan-perbuatan aniayanya ya. Kadang-kadang lagi bicara saja itu kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa menggelincirkan kita, jamaah sekalian. Maka orang Jawa itu bilang itu lesan itu cangkem itu gak dikencang gak iso mingkem, kadang ngomong tuh ngalor gitu ndak karuan, lupa bahwa nanti itu dampaknya akan luar biasa ya. Walaupun kadang-kadang tujuan kita baik ya, tujuan baik saja ketika kita ngomongnya ngelantur ndak karuan itu bisa menjadi buruk, apalagi yang bisa kemungkinan ya sesuatu yang buruk. Ini jamaah sekalian, maka yang dirindukan surga ya, terkait dengan ini kaumnya Nabi Yunus ini ya. Jadi kezoliman ya, itu adalah ketika walisanan zakira, orang yang menjaga lesannya sehingga lesannya hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Jadi kalau nggak banyak istighfar nanti merasa paling benar, kalau merasa paling benar akhirnya menyalahkan orang lain. Bahkan cenderung ketika ada kejelekan orang lain itu kita begitu mudahnya ya, begitu gampangnya lesan rasanya kayak dirabuk gitu loh, kayak diprovokasi gitu ya, mengatakan sesuatu yang kadang-kadang bukan pada tempatnya. Itu hati-hati sekali. Maka minal zalimin itu artinya adalah kezaliman baik dengan lesan maupun dengan perbuatan kita. Dalam satu hadis yang sangat viral yang sering kula jenengan dengar itu, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu ketika orang lain tidak merasa terganggu baik dengan lesan apalagi perbuatan kita. Jadi sangat hati-hati sekali jamaah sekalian. Termasuk Nabi Yunus itu saking hati-hatinya berdakwah kepada kaumnya itu, dia ngalah untuk menjauh dari kaumnya, daripada berdakwah di tengah kaumnya tidak gugu, tidak nurut, tidak patuh kepada Nabi Yunus. Ternyata kepergian Nabi Yunus pun salah menurut Allah. Dan itulah makna kezaliman itu disebut dengan makna yang kedua, kegelapan. Ya Allah, saya termasuk orang yang gelap gulita ya, hampir putus asa ya Allah, sehingga ada di kegelapan perut ikan nun seperti ini. Dengan bertobat itu menggambarkan betapa seorang nabi saja gitu, seorang nabi saja pernah bersalah. Lho aja menawa Kanjeng Nabi niku nggih nate salah lho. Panjenengan mungkin tahu ya, apalagi Nabi Adam itu yang sangat viral itu, yang sangat booming itu. Apa kesalahan Nabi Adam? Nah, makan buah kuldi kan? Sehingga berdoa Rabbana zalamna anfusana. Lho Nabi saja mengakui kezalimannya kok Pak. Ya. Kenapa? Menunjukkan bahwa betapapun Nabi adalah seorang manusia, kalau masih namanya manusia pernah berbuat salah. Makanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik umatku itu bukan orang yang paling bersih dosanya ya. Kenapa? Karena memang tidak mungkin orang yang bersih dari dosa itu. Tapi sebaik-baik umatku adalah yang menyadari dosanya lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin gini, nabinya bagus, ternyata punya anak yang seperti Nabi siapa itu? Nabi Nuh, ya kan? Kan'an. Betapa seorang nabi loh, anaknya mursal, ikut orang kafir. Lah berarti apa? Kita tidak boleh kemudian menjustifikasi. Ya, apa itu? Pak Khozin kita dakwah ke sana kemari, nyatane anaknya yo kayak gitu, itu tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Nasib seseorang itu tidak sama. Oke? Ada juga contoh Nabi Ibrahim kurang apa solehnya
punya ayah Azar, ya, seorang musyrik. Jadi Nabi Yunus itu dijadikan contoh buat kita bahwa kita harus menjaga hati-hati, ya, di dalam apa itu mengklaim bahwa orang ini begini, orang ini begitu, ya. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man satara uyuba ghairihi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Orang itu kalau menutup aib saudaranya, ya, atau menutup aib orang lain, itu satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Nanti ditutup aibnya, diampuni dosa-dosanya di hari kiamat. Konotasinya nek kula jenengan kepengin ditutup aibnya, kula jenengan ketok api kan ancane durung ketok aibnya, Pak. Gitu. Panjenengan bisa mengatakan bahwa saya ini ahli ceramah ke sana kemari. Lah jenengan kan tidak tahu. Bisa jadi saya jauh lebih baik panjenengan loh. Panjenengan lebih beriman loh daripada saya. Siapa tahu saya gayane ceramah ke sana kemari ternyata tukang nyolongi pitike tanggone. Pitike Pak Yai ilang kabeh gara-gara saya. Kan enggak tahu kita. Gitu. Maka kita pun enggak tahu sekarang ini kita menjadi orang baik, belum tentu nanti itu baik akan terus menerus. Maka sampai Allah mengatakan di surah Fussilat ayat 30 itu, innalladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Ada seorang sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, tolong dong saya ajarin, ya, tolong ajarin saya ya Rasulullah suatu ajaran yang nantinya saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain panjenengan. Apa kata Rasulullah? Silahkan beribadah kepada Allah, silahkan beramal soleh karena Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Yang terpenting apa? Mari muhasabah diri kita, kebaikan-kebaikan panjenengan semua, istiqomahlah di dalam kehidupan kita, ya, tidak terlalu memikirkan, ya, orang ini begini, orang itu begitu, nggak ada habisnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sama, gitu. Maaf, saya sama Ustaz Kholis itu ya tidak nggak sama, walaupun sama-sama awalnya satunya Kholis, satunya Khojin. Satunya Kholis kan orang yang ikhlas. Kalau Khojin kan wah jadi tukang ngingujin, siapa tahu. Jenengan kan tidak tahu Pak ya. Saya kaya bisa gonta-ganti mobil itu punya tuyul. Tapi kita juga tidak boleh menyebut orang itu, gitu loh Pak. Makanya di Al-Qur'an wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji kita itu bisa jadi dengan kebaikan, dengan keburukan. Kenapa memakai kalimat fitnah? Karena kebaikan dan keburukan kita bisa jadi menimbulkan fitnah. Tujuan kita baik, gitu, bisa jadi menimbulkan fitnah. Maka dari itu jamaah sekalian, kaum muslim itu dinamis. Ya kita hati-hati terhadap diri kita sampai mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lebih baik kita merekapitulasi diri kita daripada ngorek-ngorek KPU yang merekapitulasi begini dan begitu. Makanya dalam istilah Jawa itu kena duding-duding wong kan ngeten to. Oh Pak, ini aja kok begitu kan. Ini padahal yang satu ini menunjuk ke orang lain, yang panjenengan yang kita tunjuk itu, yang tiga kembali kemana? Ke diri kita. Gitu. Hakikatnya kalau kula jenengan, ya, membeberkan keburukan orang lain, apalagi sambil sama dengan nunjuk-nunjuk gitu kan, itu yang tiga itu kembali kepada diri kita. Oh berarti karakternya orang ini seperti ini, itu tahu seperti itu. Makanya betul-betul kita ini nuwun sewu kadang, ya namanya juga hidup di masyarakat. Sekali lagi di sini sampai disebutkan dalam tafsirnya, dalam satu hadis disebutkan yang artinya begini Pak. Ini hadis yang sangat panjang ini karena waktunya terbatas ya. Uridu alayya al-anbiya. Dalam satu hadis disebutkan akan ditunjukkan kepada para nabi, ya. Akan ditunjukkan kepadaku ya Rasulullah, ya, terhadap kondisi para nabi yang berbeda-beda, ya. Faja'alan nabiyyu yamurru wa ma'ul fi'amu minan nas. Ada banyak nabi yang umatnya banyak, di antaranya adalah Rasulullah. Betapa hanya kurang lebih 23 tahun umatnya sudah sekian miliar, ya, sampai hari kiamat insyaallah, ya kan. Ada juga nabi itu wan nabiyyu ma'ahur rajulu, ada seorang nabi yang hanya satu orang saja yang beriman, ya, masya Allah. Ada juga yang wa ma'ahur rajulani, ada yang hanya 2 orang saja, sampai segitunya Pak. Jadi memang dakwah itu sulit, mempertahankan kebaikan itu
sulit. Termasuk ngaji ngeten iki lho Pak. Nek jenengan mboten ikhlas niku sulit Pak. Apalagi malamnya sudah malam Lailatul Qadar karipan. Mau nek ceramah ngeten iki nek kesuwen kan yo sakno. Menjenengan malah gringingen sikile panas bokonge wetenge selak tambah luwe. Mulane ceramahe sakmene wae nggih. Muga-muga kathah barokahe, barokah dunia dan akhirat kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa